Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa ide brilian Anda tuh kayak kurang kedengeran gitu pas rapat? Atau mungkin berharap bisa lebih meyakinkan gitu pas ngomong? Nah, hari ini kita mau ngupas sumber menarik nih dari percakapan sama seorang pelatih komunikasi. Ya, betul. Sumber ini tuh ngasih lihat satu gagasan penting banget. Komunikasi yang efektif, termasuk soal pede ya, percaya diri itu ternyata bukan bakat lahir loh, tapi lebih ke serangkaian perilaku. Sesuatu yang ya bisa dipelajari, bisa dilatih. Kita bakal fokus ke langkah-langkah praktisnya nanti. Oke, jadi misi kita kali ini mau nyaring intisarinya ya, teknik-teknik konkret, terus mungkin perubahan pola pikir juga dari sumber ini, biar Anda semua bisa komunikasi lebih jernih, lebih pede, dan pastinya lebih berpengaruh. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Sip, ada beberapa hal menarik nih yang bakal kita sentuh. Misalnya, pentingnya self-awareness atau kesadaran diri. Lewat teknik yang sebenarnya simpel tapi sering kita hindari. Terus, gimana caranya bedain rasa nggak biasa sama rasa palsu pas kita coba gaya komunikasi baru. Nah, itu sering ketukar tuh. Oh iya, menarik tuh. Terus, kekuatan jeda dalam percakapan. Itu juga penting. Dan, gimana strategi yang pas itu bisa bikin seorang introvert pun jadi komunikator yang hebat gitu. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu nih. Sering kan kita mikir, rasa malu atau kurang pede itu ya udah bawaan lahir aja gitu. Tapi materi ini bilang itu justru hasil latihan bertahun-tahun tanpa sadar. Wah, berarti pede juga bisa dilatih dong ya? Tepat sekali. Bisa banget. Fondasinya itu ya di kesadaran diri tadi. Salah satu cara yang disaranin, walaupun awalnya pasti aneh banget rasanya ya, itu rekam diri sendiri pas ngomong. Direkam. Wah, Iya, direkam. Cukup 5 menit aja, terus nontonnya lagi besokannya. Biar lebih objektif gitu nilainya. prosesnya detail juga ya. Pertama katanya tonton tanpa suara dulu. Buat lihat bahasa tubuh gitu. Betul, fokus ke gerak-gerik, ekspresi, abis itu baru dengerin audionya aja. Perhatiin volume, kecepatan ngomong, nada, sama kata-kata pengisi kayak gitu-gitu. Terakhir coba transkripsikan, biar kelihatan struktur kalimatnya. Tapi siap-siap aja ya, katanya agak ngeri gitu ya pas pertama dengar suara rekaman sendiri. Haha, semua orang kayaknya gitu deh. Hahaha, iya bener. Agak gimana gitu ya dengernya. Tapi walau nggak nyaman, ini bisa ngebuka mata banget loh. Ada contoh klien di sumber ini, karirnya mandek 6 tahun. Gara-gara dianggap kurang jelas ngomongnya, kurang berwibawa. Padahal masalah utamanya simple. Kebanyakan pakai sama Wah, cuma gara-gara itu ya? Iya. Jadi kesadaran itu benar-benar langkah awal buat perubahan yang fundamental. Nah, ini nyambung nih sama poin menarik lainnya. Nyoba gaya komunikasi baru. Di materi ini ada analogi piano yang punya 88 tuts. Keren nih analoginya. Iya kan? Kebanyakan dari kita mungkin cuma nyaman mainin ya 5 tuts yang sama aja terus-terusan. Jadi pas nyoba tuts baru, pasti rasanya aneh. Nah, itu dia jebakannya. Kita tuh sering banget nyamain rasa aneh atau belum biasa, itu sama nggak otentik atau palsu. Padahal ya itu cuma proses aja. Proses memperluas jangkauan instrumen komunikasi kita, kayak pianis yang berani nyoba tuts baru di luar zona nyamannya dia. Jadi bukan soal jadi orang lain ya, tapi lebih ke ngeluarin versi diri kita yang lebih kaya lagi gitu. Persis, mengeluarkan potensi yang mungkin selama ini belum kesentuh aja. Terus gimana soal kejelasan ucapan, artikulasi gitu? Ada saran praktisnya nggak? Ada. Tekniknya simple tapi lumayan maksa sih. Coba baca teks apa aja sambil ngomong keras, tapi gigit pena horizontal di antara gigi. Hah? Digigit? Gimana tuh? Iya, jadi pena ditaruh melintang gitu di mulut, terus coba ngomong. Ini secara fisik bakal maksa otot-otot artikulator kita, lidah, bibir, rahang, buat kerja lebih keras, lebih presisi. Oh gitu. Tujuannya bukan buat ngilangin aksen kan ya? Bukan, sama sekali bukan. Aksen itu kan unik ya, bagian dari identitas. Ini lebih ke melatih kejelasan pengucapan aja, biar pesannya nyampe tanpa distorsi gitu. Penting banget ini. Soalnya sering kan, masalahnya bukan di aksennya, tapi artikulasi yang kurang jelas itu bisa disalahartikan. Kayak dianggap kurang kompeten atau kurang kredibel gitu. Betul sekali, persepsi orang bisa beda jauh. Nah, terus gimana nih buat teman-teman introvert?
Kan katanya beda ya cara mereka berinteraksi. Ini ngejelasin beda kuncinya itu di pengelolaan energi. Kalau buat introvert, interaksi sosial itu cenderung ya nguras energi. Beda sama ekstrovert yang malah dapat energi. Tapi, ini penting nih. Ini sama sekali bukan berarti introvert nggak bisa jadi komunikator yang ulung loh. Analoginya tadi, pianis introvert sama ekstrovert itu mainin instrumen yang sama kok. Piano yang sama. Oh, jadi kuncinya lebih ke strategi ngelola energinya ya? Kayak persiapan sebelum acara penting gitu. Mungkin pakai teknik napas atau gimana? Bener banget. Harus lebih sadar aja kapan waktunya tampil, kapan perlu istirahat, terus gimana caranya nge-charge lagi. Contohnya gimana tuh nge-charge-nya? Macam-macam sih. Bisa siapin playlist musik yang bikin semangat sebelum ngomong, atau justru sengaja jadwalin waktu tenang sendirian setelah interaksi yang intens. Intinya manajemen energi yang cerdas aja. Dibahas, kekuatan jeda. Pas ngomong kan kadang ada hening sebentar gitu ya. Banyak yang takut kayaknya sama momen itu. Iya, padahal jeda itu kuat banget efeknya. Pertama, ngasih pendengar waktu buat nyerna informasi kita. Nggak semua orang bisa langsung nangkep kan? Kedua, buat kita sendiri juga. Kesempatan buat nafas, buat mikir, sebentar atau bahkan nenangin diri kalau lagi gugup. Jadi jangan buru-buru ngisi keheningan itu pakai biarin aja hening sejenak. Benar juga ya. Semua ini kalau dipikir-pikir relevansinya luas banget ya. Bukan cuma buat presentasi gede di panggung aja, tapi biar suara kita didengar pas rapat, ide kita dihargai, bahkan ya buat bangun hubungan yang lebih kuat aja sehari-hari. Kemampuan teknis doang seringkali nggak cukup ya. Tepat. Intinya sih, komunikasi yang memikat itu bukan sulap, bukan sihir, tapi keterampilan. Keterampilan yang diasah lewat kesadaran diri sama latihan yang disengaja. Jadi, berani ngadepin rasa nggak nyaman pas dengar rekaman suara sendiri, atau pas nyoba gaya ngomong yang rasanya asing banget, itu ya bagian dari proses kalibrasi itu. Proses belajarnya emang gitu. Ingat lagi analogi piano tadi ya. Jangan cuma main di tuts yang itu-itu aja. Rasa aneh pas nyoba hal baru, itu bukan palsu. Tapi justru tanda kita lagi berkembang. Terus latihan artikulasi kayak gigit pena tadi. Itu investasi kecil lah ya, tapi efeknya bisa gede buat kejelasan pesan kita. Nah, pertanyaannya kan, kenapa ini penting buat Anda? Ya karena ini bisa jadi pembeda. Pembeda antara ide brilian Anda didengar atau malah lewat gitu aja. Antara dapat peluang atau enggak. Antara hubungan yang ya gitu-gitu aja atau yang benar-benar dalam. Kemampuan Anda komunikasi nilai Anda itu sama pentingnya sama nilai itu sendiri. Jadi kesimpulannya, kelola energi Anda, terutama kalau introvert, gunakan jeda secara strategis, dan ya itu tadi, hadapi ketidaknyamanan dalam proses belajar. Itu kuncinya. Betul. Sebagai penutup nih ya, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Kalau cara bicara kita sekarang ini adalah kumpulan kebiasaan yang mungkin terbentuk tanpa sadar ya sejak kecil. Kira-kira versi diri kita yang lebih efektif, lebih otentik, yang mana ya yang mungkin masih tersembunyi? Cuma gara-gara kita belum berani aja nyoba suara yang beda. Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Oke, mantap sekali pembahasannya.